perempuan dan juga pria dengan tingkat kerja yang sama. Perempuan menjadi pekerja yang dibayar, namun angka perempuan dalam angkatan kerja masih tertinggal dibanding laki-laki. Ada 76,1% laki-laki dalam angkatan kerja dunia, sementara perempuan hanya 49,6%. Ketidaksetaraan gender menurut laporan sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman PBB membuat posisi tawar perempuan. Dari pemaparan kanal YouTube Muslimah Media Center dalam tayangan video yang berjudul Perempuan Miskin Akibat Ketidaksetaraan Gender, dijelaskan isu kemiskinan sering dikaitkan dengan perempuan. Bahkan, isu perempuan dan kemiskinan sampai dijadikan ajang kampanye global. Sejatinya, narasi kemiskinan akibat ketidaksetaraan gender yang menimpa perempuan adalah bentuk kelatahan pemerintah terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh PBB. Mereka berdalih kaum perempuan dipandang sebagai entitas paling rentan terhadap kemiskinan. Sementara kemiskinan perempuan diyakini akan berpengaruh terhadap kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan. Posisi perempuan nampak selalu mendapat sorotan khusus, dan dalam proyek-proyek tertentu, kaum perempuan selalu dievaluasi kondisi dipotret problem kemiskinan dunia. Inilah alasan mengapa propaganda program-program pemberdayaan ekonomi perempuan semakin masif dilakukan. Punya pemahamannya, jika dibuka akses itu, perempuan juga bisa berdaya melakukan apapun sumbangsihnya, kontribusinya untuk pemulihan ekonomi nasional ataupun apapun yang dilakukan. Nah, apalagi kita tahu perempuan itu juga memiliki peran yang sangat sentral dalam ekonomi keluarga, sehingga inklusivitas pemberdayaan ekonomi sudah tidak bisa lagi nih bias gender, kalau misalnya laki-laki harus seperti ini atau misalnya harus perempuan seperti ini. Jadi tidak ada lagi perdebatan laki-laki begini, perempuan begini. Yang harus diangkat sekarang adalah bagaimana partisipasi dan juga pemberdayaan perempuan agar lebih terlihat, terutama dalam pemulihan ekonomi nasional. Yang menarik ini sebenarnya kalau perempuan mau berkarya kan ada sedikit anggapan begini ya biasanya Mbak Pascali sama Ibu Fajri ya. Perempuan itu kan kodratnya adanya di rumah, katanya ngurus keluarga. Harusnya kalau menurut saya pribadi ini perdebatan ibu bekerja versus ibu rumah tangga itu sudah seharusnya dihentikan. Karena yang terpenting bukan gimana perempuan itu berada atau berkarya, tapi bagaimana semua perempuan Indonesia itu sudah harus memiliki akses kesempatan atau peluang yang sama untuk berdaya. Menyinggung soal tidak semua wanita paham atas keterampilan yang mereka miliki. Nah, dari dinas terkait, bagaimana cara dinas untuk membuat mereka menyadari tentang apa yang sebenarnya mereka bisa lakukan untuk meningkatkan tadi ekonomi perempuan? Silakan. Ya, salah satu mungkin di dinas kita itu ada program yang sudah kita laksanakan, misalnya adanya pelatihan-pelatihan. Salah satu yang ingin kita sampaikan adalah kita sudah melakukan pelatihan rajut untuk terutama untuk kawan-kawan kita atau perempuan-perempuan kita yang berada di daerah pesisir. Nah, mereka ini sekitar ada 20 orang kita beri keahlian untuk menerima pengetahuan tentang rajut. Mungkin mereka ada yang sudah tahu sedikit tentang rajut, tetapi kan mereka tidak mempunyai alat, tidak mempunyai dana, dan tidak juga mempunyai fasilitas-fasilitas untuk hal rajut tadi atau rajutan tadi untuk menjadi lebih sempurna, kemudian menjadi bentuk yang lebih bagus yang mempunyai nilai jual. Nah, jadi dengan adanya pelatihan tadi, maka akan menambah pengetahuan mereka, skill mereka terhadap apa yang mereka buat tadi, khususnya di rajutan tadi. Baik.
Kalau nggak dagang, saya mau makan apa? Sehari-harinya kan hasil dagang. Saya mau minta bantuan sama siapa? Anak pada susah. Itu udah resiko. Saya bilang udah tanggung jawab saya untuk membesarkan anak saya, maksudnya. Mudah-mudahan sih kasih sehat, panjang umur. Sisi perempuan nampak selalu mendapat sorotan khusus. Bahkan dalam proyek-proyek tersebut, kaum perempuan menjadi objek yang terus dievaluasi kondisi dan positioningnya dalam potret besar problem kemiskinan dunia. Inilah alasan mengapa propaganda program-program pemberdayaan ekonomi perempuan semakin masif. Karena dengan PEP ini diharapkan akan ada separuh masyarakat yang terangkat dari kemiskinan. Bahkan keterlibatan perempuan diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara dan menghapus problem kemiskinan dunia secara perlahan. Nyatanya, berbagai program yang ditawarkan PBB untuk mengentaskan kemiskinan tidak memberi dampak yang signifikan. Bahkan ketika kemiskinan sistemis pada jutaan perempuan yang diatasi dengan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan, tak ubahnya hanyalah bentuk eksploitasi perempuan yang akan menimbulkan masalah baru berupa tidak berfungsinya peran keibuan, anak terlantar, gugat cerai, atau terjerumus masalah lainnya. Jadi solusi yang mereka tawarkan hanyalah ilusi belaka. Kaum laki-laki, mohon maaf ini harus saya sampaikan begitu. Memang pada kenyataannya perempuan memang memiliki karakteristik yang sangat luar biasa. Ketekunannya, ketelitiannya ini tidak banget dimiliki oleh laki-laki karena memang itu tidak tahu itu sudah takdir yang Allah berikan kepada kami. Maka dari sisi kualitas dan pemberian reward kepada perempuan, tolonglah ini dipikirkan untuk ke arah sana. Karena ini menjadi sangat penting penghargaan kepada kaum perempuan yang selama ini memang belum secara maksimal diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Andai kata perusahaan tanpa perempuan itu tidak akan mendapatkan produk yang sangat maksimal, karena kita contoh saja jika sepatu, maka berbicara sepatu tanpa sentuhan perempuan ini nggak akan bisa terlapisi dengan bagus, dengan halus dan baik. Ini semuanya adalah peran perempuan. Maka sangat penting perusahaan rumahan atau perusahaan besar menghargailah apa yang menjadi ikhtiar para perempuan untuk menyiapkan perusahaan Anda ini menjadi perusahaan yang bisa mendapatkan income yang besar. Jadi peran perempuan menjadi sangat penting. Kemampuan meningkatkan kualitas diri, namun tidak melupakan kodratis sebagai perempuan yang telah ditakdirkan oleh Sang Pencipta merupakan ciri perempuan yang berdaya.